Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, calon dokter Alif, spesialis bedah buku. Malam ini kita mau ngobrolin tentang kegagalan. Nah, setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya gagal. Gak peduli sebesar, setinggi apapun jabatannya, serendah, sekecil apapun orangnya, sekaya, sebanyak apapun uangnya, apapun profesinya di dunia ini, semua orang pasti pernah gagal. Gagal itu pun banyak, mulai dari sisi hubungan, entah putus di tengah jalan, dari sisi mimpi, ada mungkin cita-cita yang gak tercapai, dari sisi harapan, ada kejadian-kejadian yang gak diharapkan justru terjadi padahal udah diusahakan semaksimal mungkin. Nah, dari banyak kegagalan itu, ada banyak yang jatuh, ada banyak yang terpuruk, yang trauma, dan akhirnya gak bisa bangkit lagi. Tapi ada juga mereka yang justru dengan kegagalan itu jadi orang yang jauh lebih baik, jadi orang yang lebih kuat, dan justru mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik. Nah, ini kenapa sih? Yuk kita ngobrol tentang ini. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang kegagalan lebih dalam, gue pertama mau bahas tentang pengalaman pribadi dulu. Gue pribadi juga banyak banget mengalami kegagalan dalam hidup ini. Ada dulu waktu gue sekolah, gue mencoba apply banyak beasiswa ke banyak. Waktu itu gue ikut lomba dan diharuskan untuk bayar sekian puluh juta, dan akhirnya solusinya adalah untuk bisa cari beasiswa ke banyak perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa. Apply sana sini, udah usaha semaksimal mungkin, akhirnya gagal. Terus selanjutnya juga di kuliah itu gue juga banyak mengalami gagal. Ikut lomba, banyak banget gagal. Ikut lomba pidato gagal, ikut lomba debat gagal, ikut lomba speech bahasa Inggris juga gagal. Banyak banget pokoknya kegagalan. Lalu juga salah satunya gue pernah gagal ISMA juga gue gagal. Terus juga yang terdekat itu gue gagal untuk bisa masuk gelombang 1 di koas. Buat yang belum tahu, jadi profesi dokter itu untuk bisa menjadi dokter itu setelah sarjana kedokteran itu harus menjalani pendidikan profesi yang namanya koas. Nah, di kampus gue tuh ada banyak gelombang. Nah, gue mencoba untuk bisa masuk di gelombang 1, tapi akhirnya gagal gitu. Jadi banyak banget kegagalan dalam hidup gue, yang mungkin lebih dari itu juga yang belum bisa gue sebutkan satu persatu. Tapi intinya banyak banget kegagalan dalam hidup gue. Nah, dari banyak kegagalan itu tentu banyak kesedihan, banyak rasa ketertinggalan, banyak rasa sakit gitu. Tapi gue juga banyak belajar dari banyak kegagalan itu. Nah, gimana sih menurut gue cara terbaik untuk bisa menghadapi kegagalan-kegagalan tersebut? Yang pertama adalah redefine kegagalan. Jadi kita tuh sering banget salah persepsi tentang kegagalan. Buat kita, gagal itu adalah sebuah stempel. Misalkan gue pengen banget masuk ke salah satu kampus terbaik di Indonesia misalnya. Terus gue mencoba udah sekeras mungkin dan nyata gue gagal. Dan sering banget kita mencap diri kita tuh, seakan-akan di jidat kita tuh ada cap bahwa gue adalah seorang yang gagal masuk kampus itu, dan itu jadi cap seumur hidup kita gitu. Jadi gagal itu adalah stempel dalam hidup kita, dan itu terus terbawa sampai banyak waktu selanjutnya gitu. Dan itu menjadi halangan untuk kita mencoba hal-hal baru lagi. Dulu gue pernah gagal ini gitu. Jadi buat diri kita tuh ada kegagalan itu sendiri gitu. Nah, saatnya sekarang kita udah mendefinisikan kembali apa sih kegagalan itu. Buat gue pribadi sekarang, kegagalan itu adalah satu titik gitu, bukan justru stempel gitu. Buat gue gagal ketika gue gagal dalam sesuatu, ya udah itu tuh cuman terjadi di titik itu aja gitu. Waktu terus berjalan, kehidupan terus berlanjut, dan sekarang saatnya melanjutkan kehidupan dan belajar dari kegagalan itu gitu. Itu bukan lagi stempel bahwa seorang Muhammad Alif Farhan adalah kegagalan masuk koas gelombang 1 dan seterusnya, itu terbawa gitu. Akhirnya gue nggak bisa mencoba banyak hal yang baru gitu. Terus takut, terus ragu, terus nggak berani untuk ambil keputusan dan lain sebagainya. Enggak, buat gue ya udah, ketika gue gagal dalam mengambil koas gelombang 1, ya udah itu satu titik dalam hidup gue dan kehidupannya terus berlanjut. Adapun kegagalan itu gue bisa banyak belajar dari sana, dan gue nggak mendefinisikan diri gue sebagai kegagalan itu sendiri. Buat gue memang gue pernah gagal, gue akui, dan banyak kesalahan yang harus gue pelajari. Tapi kegagalan itu bukan hal yang menstempel di bawah diri gue adalah kegagalan seumur hidup gue. Enggak, itu cuma satu titik dalam hidup gue. Itu gak boleh mengganggu pikiran gue tentang masa lalu,
which is ada juga banyak keindahan dan ada banyak usaha yang terbaik yang udah gue lakukan, dan juga nggak boleh mengganggu kehidupan gue saat ini dan masa depan gitu. Nggak perlu kegagalan itu mencap bahwa diri gue adalah seseorang yang gagal selamanya. Enggak, itu cuma satu titik dalam hidup gue, dan gue nggak perlu menjadikan itu stempel, menjadikan itu jati diri gue, yaitu sebuah kegagalan gitu. Enggak, itu cuma satu titik. Jadi penting banget untuk kita semua redefine kegagalan itu, bahwa kegagalan itu bukan diri kita, tapi kegagalan itu adalah satu titik dalam hidup kita yang memang harus kita lewati prosesnya. Nah, yang kedua adalah tentu ini adalah kesempatan untuk belajar gitu. Kalau gue bilang ini kesempatan untuk belajar, bukan berarti ini rasa sakitnya itu hilang sama sekali ya gitu. Rasa sakitnya itu mungkin tetap ada gitu, rasa sedihnya itu tetap ada, rasa nggak puasnya itu tetap ada gitu. Tapi itu tuh nggak menghentikan langkah kita untuk jadi lebih baik lagi gitu. Kalau kata fighter yang ada di UFC ataupun tinju itu, mereka bilang gue tuh sebenarnya nggak pernah gagal gitu. Gue cuma bisa menang atau belajar gitu. Gue menang atau belajar gitu. Ketika gue menang gue sangat bersyukur, ketika gue kalah itu bukan berarti kegagalan yang mendefinisikan hidup gue seluruhnya gitu. Justru ini adalah kesempatan untuk gue belajar gitu. Belajar dari sisi apa? Mungkin kita harus evaluasi satu, mungkin kerja kita kurang keras, jadi nggak bisa mencapai tujuan yang kita capai gitu. Ataupun mungkin kerja kita udah keras tapi strategi kita kurang benar, jadi kita harus evaluasi untuk bisa punya strategi yang jauh lebih baik lagi. Atau mungkin strategi udah benar tapi kita kurang fokus, jadi mungkin kedepannya kita bisa jadi jauh lebih fokus lagi. Ataupun doa kita kurang khusyuk gitu, kita kurang sungguh-sungguhin terhadap apa yang kita mau gitu. Jadi itu jadi pelajaran untuk hidup kita lagi. Dan mungkin tanpa kegagalan ini kita nggak bisa ngelihat hal-hal itu semua gitu. Justru dengan kegagalan ini kita ada di satu titik dimana kita bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Oh iya, gue kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Dan kedepannya gue akan ngadain rematch sama kegagalan ini. Gue akan coba lagi dan gue akan perbaiki kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Dan gue pasti akan menang di pertarungan selanjutnya. So, kegagalan itu bukan definisi diri kita, justru itu jadi kesempatan untuk kita belajar, melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, dan ya nggak pernah kita kalah. Anda tuh cuma menang atau belajar jadi jauh lebih baik lagi. Yang keempat adalah lihat sisi baiknya gitu. Disukai ataupun enggak, diratapi ataupun enggak, kegagalan itu kan sudah terjadi dan kita nggak bisa mengulangi waktu. Ya udah gitu. Kegagalan itu udah terjadi. Kalau kita meratapi terus, apa gunanya? Itu nggak akan bisa membalikan waktu dan memutarbalikan fakta bahwa kita pernah gagal gitu. Ya udah gitu, terima aja dan lihat sisi baiknya. Pasti gue selalu percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup ini pasti ada hikmahnya gitu. Lihat sisi baiknya. Mungkin kita jadi punya waktu yang lebih. Misalnya ketika gue gagal koas gelombang 1 ini, gue jadi punya waktu yang lebih banyak untuk baca lebih banyak buku, naik lebih banyak gunung, bikin lebih banyak video kayak gini. Terus gue juga alhamdulillah sekarang ikut di organisasi, salah satunya adalah ISMKI, yaitu Persatuan Mahasiswa Kedokteran se-Indonesia, dan juga full DFK gitu, dimana gue dapet jabatan-jabatan yang gue juga insya Allah suka gitu ngejalaninnya di sana. Ini jadi kesempatan yang jauh lebih baik untuk gue gitu. Dan juga ada banyak peluang-peluang lain yang terbuka gitu ketika kita mungkin gagal di satu titik gitu. Jadi gue yakin gak ada yang mutlak ketika kita gagal itu semuanya akan jadi buruk. Justru ada banyak sisi baik yang berusaha untuk kita lihat gitu. Dan kita memang gak bisa mengubah, tapi kita selalu bisa ngelihat sisi baiknya. So, ketika kita gagal, coba deh lihat sisi baiknya. Di sana mungkin kita bisa justru dapetin jauh lebih banyak hal baik untuk diri kita ketimbang kita berhasil. Yang kelima, selain lihat sisi baiknya, mungkin kadang gak kelihatan, tapi sebagai orang Islam gue selalu percaya yang namanya husnuzon, yaitu berprasangka baik gitu. Ketika kita gagal, udah ngelakuin hal terbaik yang kita bisa gitu, udah mentok nih usaha, udah mentok nih doa, udah mentok strategi yang terbaik yang kita bisa, fokus terbaik yang udah kita berikan, tapi ternyata hasilnya masih gagal gitu. Percaya deh bahwa keputusan itu, gagal atau berhasil itu memang bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Dan Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita. Gue pernah waktu itu ketika gue gagal untuk ngajuin beasiswa ke sana dan ke sini, akhirnya nyata justru gue dapet di titik akhirnya ketika gue gagal, akhirnya nggak bisa berangkat ke satu tempat yang gue mau. Waktu itu gue ingin lomba ke Hong Kong misalnya untuk Olimpiade Matematika, dan akhirnya gue nggak jadi berangkat ke Hong Kong karena uangnya itu nggak kekumpul. Gue gagal ketika mengumpulkan uang-uang itu dari proposal dan lain sebagainya. Tapi justru dengan itu
gue dapetin beasiswa di sekolah lanjutan, itu di SMA selama 3 tahun, dan itu justru jadi pengalaman hidup gue yang jauh lebih indah ketimbang gue cuma sekali pergi ke Hong Kong mungkin untuk olimpiade matematika gitu. Ini justru jadi cerita hidup gue yang gue nggak mau tukar itu dengan apapun gitu. Masya Allah. Jadi husnuzon aja sama Allah ketika kita udah melakukan yang terbaik. Tapi catatannya jangan husnuzon aja tanpa ngelakukan kita yang terbaik gitu, dan kita udahlah gagal ya udahlah gitu, tapi kita nggak ngelakuin yang terbaik yang kita bisa gitu, ya udahlah husnuzon aja, nggak gitu caranya adalah bertawakal dan berhusnuzon itu adalah titik akhir gitu. Ketika berhusnuzon itu adalah sepanjang waktu, tawakal itu adalah titik akhir gitu, ketika kita udah melakukan yang terbaik udah yang kita bisa, porsi kita lakuin dengan se-excellent mungkin gitu, seihsan mungkin, baru kita serahkan ke Allah. Kalaupun hasilnya gagal, kita harus yakin gitu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, dan insya Allah akan jadi jalan yang jauh lebih baik ketimbang kita berhasil gitu. Dan yang terakhir, yang nomor 6 adalah bangga dengan diri kita sendiri. Ketika kita gagal, itu tandanya berarti kita berani mencoba gitu, sesuatu yang beresiko, sesuatu yang 50-50 gitu, antara berhasil ataupun gagal. Kita udah berikan yang terbaik yang kita bisa, doakan yang terbaik kita bisa, ngambil resources yang terbaik untuk bisa dapat hasil yang terbaik, tapi ternyata hasilnya gagal gitu. Dengan segala pelajaran tadi, kita juga harus bangga sama diri kita, karena di titik awal, di titik perjuangan sampai di titik akhir, kita udah bisa milih hal-hal yang mungkin banyak orang lain gak berani pilih, ataupun hal-hal yang dulu diri kita sebelumnya gak berani pilih, tapi akhirnya kita pilih, kita kasih yang terbaik, juga kita serahkan ke yang maha baik. Kita harus bangga sama diri kita, meskipun hasilnya gagal, itu tandanya bahwa kita adalah orang yang berani mengambil resiko dan siap untuk tantangan yang jauh lebih besar lagi. So, itu tentang kegagalan. Semoga ini bisa jadi pelajaran yang bermanfaat buat diri gue sendiri dan juga buat orang banyak di luar sana. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, let's go baby.